Kerajaan Kutai. Letak geografis. Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martadipura terletak di Sungai Mahakam, tepatnya di Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, wilayah cukup luas yaitu hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan, pada masa kejayaan Kerajaan Kutai hampir menguasai sebagai wilayah Kalimantan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan ini pertama di Nusantara. B. Sumber sejarah. Sumber sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Kutai adalah beberapa penemuan peninggalan berupa tulisan atau prasasti. Tulisan tersebut terdapat pada 7 tiang batu yang disebut dengan yupa. Yupa ini berbentuk tugu batu serupa menhir yang merupakan bentuk warisan nenek moyang dari zaman Megalitikum. 3 batu atau yupa tersebut dikeluarkan oleh Ulawarman dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Yupa ini digunakan untuk mengikat hewan kurban yang merupakan persembahan rakyat Kutai kepada para dewa yang dipujanya. Salah satu hal yang menarik dalam prasasti Yupa adalah disebutkannya nama kakek Ulawarman yang bernama Kudungga. Kudungga berarti penguasa lokal yang setelah terkena pengaruh Hindu-Buddha, daerahnya berubah menjadi kerajaan. Walaupun sudah mendapat pengaruh Hindu-Buddha, namanya tetap Kudungga. Berbeda dengan putranya yang bernama Aswawarman dan cucunya yang bernama Mulawarman. Politik. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. 1. Raja Kudungga. Raja Kudungga adalah raja pertama Kerajaan Kutai. Menurut analisis Profesor Dr. Purbacaraka, Kudungga adalah nama asli Indonesia. Kedudukan Raja Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku, tetapi dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahnya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja. 2. Raja Aswawarman. Dalam salah satu yupa menyatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai seseorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 orang putra, yaitu yang paling terkenal adalah Mulawarman. 3. Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja terbesar Kerajaan Kutai. Kebesaran kekuasaan Raja Mulawarman terlihat dalam upacara-upacara persembahan kepada para dewa yang pernah dilakukannya. 2. Kerajaan Tarumanegara. Letak geografis. Letak Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, di tepi Sungai Cisdani, sekitar Bogor sekarang. Kata Taruma berhubungan dengan kata tarum, yang berarti nilai atau biru. Sampai sekarang, nama Taruma masih digunakan sebagai nama sungai yaitu Cililatung, yang artinya sungai. Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirgajaguru Jayasinghawarman yang kemudian digantikan oleh putranya Darmayawarman. Wilayah kekuasaan Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta sampai pada perbatasan Cirebon. 2. Arca. Arca Raja Resi. Arca ini diperkirakan ditemukan di wilayah Jakarta. B. Arca Wisnu Cibaya I. Arca ini dianggap sebagai pelengkap prasasti Ulawarman. C. Arca Wisnu Cibaya II. Arca ini memiliki kebersamaan dengan arca-arca yang ada di Kerajaan Pala. 3. Berita asing. Berita Cina yang berasal dari zaman dinasti Tang menyebutkan bahwa seorang pendeta yang bernama Fahien telah terdampar di pantai Pulau Jawa. Ketika ia hendak kembali dari India ke negerinya, Cina, dalam catatan perjalanannya, ia menyebutkan bahwa daerah pantai Pulau Jawa bagian barat telah dijumpai masyarakat yang mendapat pengaruh Hindu. Masyarakat tersebut oleh Fahien diperkirakan menjadi bagian dari masyarakat Kerajaan Tarumanegara. C. Kehidupan politik. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Pulawarman. Raja Pulawarman adalah raja yang besar dan kuat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman dalam suasana aman dan tentram. Raja Pulawarman berhasil membawa kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan besar. Dia kehidupan ekonomi. Dalam prasasti tubuh dikatakan bahwa Raja Pulawarman meminta rakyat untuk membangun sebuah saluran sepanjang 6.112 tombak. Pembangunan saluran tersebut mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir. Zat sarana lintas pelayaran pedagang antara daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan daerah lain dan perdagangan dengan daerah di sekitar Tarumanegara. Kerajaan Kalingga atau Holling. Kalingga adalah nama kerajaan di Jawa Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini bercorak muda. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang ada di wilayah India Selatan. Lokasi kerajaan ini masih diperdebatkan, kemungkinan berada di sekitar Blora
dan Cepu, Jawa Tengah. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Kalingga kebanyakan diperoleh dari sumber Cina, tradisi atau kisah setempat, dan naskah cerita parahyangan. Di Holling pada tahun 664 Masehi datang seorang pendeta Cina yang bermaksud menerjemahkan kitab suci Buddha. Kehidupan politik. Oleh karena terbatasnya sumber sejarah mengenai Kerajaan Holling, maka tidak banyak yang dapat diceritakan mengenai kehidupan sosial Kerajaan Holling ini. Dalam cerita Cina disebutkan pada tahun 674 Masehi, Kerajaan Holling diperintah oleh seorang ratu yang bernama Sima. Ratu Sima memerintahkan dengan keras dan adil. Di bawah pemerintahan Ratu Sima, rakyat hidup aman, tentram, dan makmur. Kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan dapat diketahui bahwa letak Kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatera bagian selatan. Diperkirakan pusat pemerintahannya terletak di tepi Sungai Musi atau sekitar kota Palembang sekarang. Sumber sejarah. 1. Sumber dari dalam negeri. Prasasti Telaga Batu. B. Prasasti Kedudukan Bukit. C. Prasasti Karangberahi. D. Prasasti Ligor. E. Prasasti Kota Lumpur. F. Prasasti Nalanda. G. Prasasti Talang Tuo. Sumber dari luar negeri. Sumber sejarah menjelaskan keberadaan Kerajaan Sriwijaya juga dapat diketahui dari berita asing. C. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya adalah Daputahyang, Balaputra Dewa, dan Sanggarama Wijayatugarmawan. Kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan hasil budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang penting bagi berupa prasasti Arca Buddha di Bukit Singguntam, bangunan suci di Jambi. Keadaan masyarakat. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat pada bidang-bidang di bawah ini. 1. Bidang politik. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang agama. 5. Kerajaan Mataram kuno. A. Letak geografis. Kerajaan Mataram kuno terletak di Pandalaman, Jawa Tengah, dengan daerah intinya disebut Bumi Mataram. Pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dipegang oleh 2 dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya dan Dinasti Syailendra. B. Dinasti Sanjaya. 1. Sumber sejarah. Sumber sejarah mengenai berdirinya Dinasti Sanjaya. A. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal berangkat tahun 730 Masehi. Prasasti ini menginformasikan bahwa di Jawa Tengah sudah ada kerajaan yang bernama Mataram dan raja-rajanya menganut agama Hindu. B. Prasasti Balitung 907 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Dyah Balitung. Raja Dyah Balitung mengeluarkan prasasti ini sehubungnya dengan pemberi hadiah tanah kepada 5 orang patih di Manyasi karena kelima patinya itu telah berjasa terhadap kerajaan. 2. Kehidupan politik. Dinasti Syailendra merupakan dinasti kerajaan Mataram kuno yang berocak Buddha. Raja terbesar dinasti Syailendra adalah Samaratungga 812 sampai 830 Masehi. Pada masa pemerintahan berhasil menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur. D. Pemerintahan. Pemerintahan di Kerajaan Mataram kuno telah mengenal jabatan menteri. Dalam pemerintahan ada 3 menteri utama, yaitu Rakrayan I Hino, Rakrayan I Walu, dan Rakrayan I Sirakan. E. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Mataram kuno bertempu pada sektor pertanian. 6. Kerajaan Kediri. Kehidupan politik pada awal Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samariwijaya berkuasa di Panjalu dan Panji Karasaka
berkuasa di Janggala. Pada tahun 1052 Masehi, antara keduanya terjadi perebutan kekuasaan. Kerajaan Singasari. Raja-raja kerajaan Singasari. 1. Ken Arok. Menurut kitab Praraton, Ken Arok adalah anak seorang petani dari desa Pangkur, sebelah timur Gunung Kawi, Malang. Ibu Ken Arok bernama Endok. Melalui Longgawe, Ken Arok diabadikan kepada seorang uwu atau bupati Tumapu yang bernama Tunggul Amentung. 2. Anasupati. Anasupati naik tahta pada tahun 1227 Masehi. Anasupati memerintah selama 21 tahun, tetapi belum banyak berbuat untuk pembangunan kerajaan. 3. Tohjoyo. Tohjoyo mengirim pasukan di bawah Lembu Ampai untuk melawan Runggowi. Terjadilah pertempuran antara pasukan Tohjoyo dan pengikut Runggowi. B. Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik dan pemerintah. Kerajaan Majapahit berdiri antara abad ke-14 sampai 15 Masehi. Daerah kekuasaan Majapahit menurut kitab Negara Kertagama meliputi Sumatera, Sumenantung, Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua Tumasik atau Singapura. D. Perkembangan sastra dan kebudayaan. Bidang sastra pada masa pemerintah Hayam Waru mengalami kemajuan. 9. Kerajinan Buleleng dan kerajinan dinasti Warmadewa di Bali. Nama Buleleng dalam sejarah Bali mulai terkenal setuan periode kekuasaan Majapahit ketika di Pulau Jawa. Berkembang kerajaan-kerajaan Islam di Bali juga bermajapahit. Sebenarnya Buleleng sudah berkembang pada zaman kuno. Diperkirakan Buleleng menjadi salah satu daerah kekuasaan dinasti Warmadewa oleh karena letaknya ada di tepi pantai. Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. 10. Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan awal yang terletak di daerah Lampung menurut sumber-sumber sejarah Cina adalah kerajaan yang disebut Bawang atau Tulang. Bawang berita Cina tertua yang berkenaan dengan daerah Lampung berasal dari abad ke-5, yaitu Kitab Liu Sungsu. Kitab Liu Sungsu adalah kitab sejarah yang berasal dari masa pemerintahan Kaisar Liu Sung yang mengemukakan bahwa pada tahun 499 M, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Nusantara bagian barat bernama Puhuang mengirimkan utusan dan barang-barang upeti ke negeri Cina. 11. Kerajaan Kota Kapur. Pada tahun 1994 di Kota Kapur Pulau Bangka dilakukan penelitian arkeologi dan diperoleh suatu petunjuk mengenal kemungkinan adanya sebuah pusat kekuasaan di daerah tersebut sejak masa sebelum munculnya kerajaan Sriwijaya.